Baik sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih masih setia bersama kami di program kesayangan kita Assalamualaikum Indonesia. Baik, kita masih mengundang Anda di interaktif di 0617944280. Bisa juga mengirimkan pesan singkat di 0852 97281665. Baik, kita tadi masih dalam segmen teman ngobrol tentang peranan Badan Amil Zakat sebagai pengelola zakat umat. Baik, Pak, setelah penjelasan yang singkat, padat dan jelas tadi, Pak, kita ingin bertanya bagaimana sih jenis zakat yang ditangani Basnas ini sendiri, Pak? Iya. Jadi secara kelembagaan sebetulnya undang-undang itu menyatakan Bajnas itu dapat mengelola zakat fitrah dan zakat mal. Akan tetapi tentunya kita juga berpikir dari aspek hukum Islam. Zakat fitrah ini memiliki spesifikasi berbanding zakat mal. Apalagi dinyatakan para ulama itu harus diserahkan sebelum sholat Aid. Jadi makanya zakat fitrah ini itu tetap berada pada tataran sekitar masyarakat itu, apakah di masjid atau di lembaga pendidikan. Kita harapkan nanti bisa mereka meningkatkan dengan pelaporan. Jadi pendistribusian, pengelolaannya itu tetap berada di masyarakat itu. Sedangkan untuk pengelolaan zakat mal itu di Bajnas dan juga las tadi atau UPZ. Jadi mereka bekerja sama. Jadi nanti kita berharap akhir tahun itu ada satu pelaporan-pelaporan. Karena dalam undang-undang ini dinyatakan pengelolaan zakat itu harus diaudit. Auditnya itu meliputi audit syariah dari segi agama dan juga audit keuangan melalui akuntan publik. Jadi karena itulah bisa dinyatakan akuntabilitas, transparansi dari pengelolaan zakat ini dilindungi oleh undang-undang. Dan siapa tidak melakukan hal itu, maka dapat diancam dengan hukuman, yaitu menurut undang-undang tadi. Jadi keterbatasan-keterbatasan inilah yang menyebabkan masyarakat kita sekarang ini belum sepenuhnya merasakan bahwa arti kehadiran Bajnas itu sendiri. Karena apa? Karena tradisi berzakat masyarakat kita tak bisa dinafikan, itu bersifat tradisional. Lebih senang memberikan zakat itu kepada keluarga secara langsung ketimbangkan ke lembaga. Jadi kekuatan ekonomi zakat itu tidak nampak kalau secara tradisional ini. Tapi ketika dia melembaga, saya katakan tadi itu 217 triliun. Kalau seandainya ini melembaga, saya pikir ya boleh kita katakan cukup representatif untuk melakukan pendewasaan keumatan ini kan kayak gitu, terutama di bidang pendidikan, di bidang telekomunikasi, informasi. Ini kan sesuatu yang sangat sunyi sekarang ini di tengah umat kita kan. Umat kita dijejali dengan informasi liberal, kapital, kan kayak gitu. Akibatnya konsumerisme yang berkembang. Dan ini tidak memberikan manfaat yang besar. Dan satu kerugian bagi kita kalau kondisi sekarang ini adalah berpikir jangka pendek. Karena itulah nampaknya umat kita terjebak dalam suasana seperti ini. Jadi Bajnas mencoba ingin memprogramkan satu hal yang bersifat jangka panjang. Umpamanya di bidang-bidang pendidikan ini. Melalui program-program apakah namanya beasiswa dan lain-lain. Tetapi ya itu tadi kata kuncinya, sepenuhnya masyarakat itu harus datang kepercayaannya. Menyerahkan zakat ke lembaga.
tidak lagi untuk memberikan secara personal. Kira-kira begitu. Baik, berarti untuk jenis zakatnya sendiri ini Pak, kalau kita tahu zakat kan ada zakat beras ya atau zakat uang. Nah di Basnas sendiri zakatnya ini apakah bentuknya uang saja gitu? Kalau zakat fitrah itu biasanya beras atau uang. Kalau zakat harta pada umumnya itu bersifat uang, kan kayak gitu. Jadi kita mengelola zakat harta ini dari aspek keuangan, kayak gitu. Jadi bisa kita diminta atau didatangi atau bisa melalui rekening kita, kayak gitu. Terpotong secara otomatis begitu ya Ustaz ya? Iya, jadi apa namanya, itu belum sepenuhnya secara fair pemotongan zakat itu, karena ini kan harus kerjasama, dengan lembaga-lembaga kayak kita gitu. Bicara masalah teknik berzakat tadi Pak. Iya. Tadi ada bisa menyampaikan zakatnya melalui zakat beras ataupun uang gitu. Iya. Nah secara teknis ini bagaimana Basnas menangani prosedur berzakat dari berzakatnya kemudian penyalurannya seperti apa? Jadi prosedur berzakat di Bajnas itu, pertama masyarakat mujaki itu bisa langsung datang ke alamat kami di Jalan Rumah Sakit Haji, di samping Rumah Sakit Haji Medan itu. Yang kedua, bisa mereka menelepon, menghubungi alamat kami itu. Yang ketiga, bisa dimintanya untuk datang ke rumah. Saya punya pengalaman tersendiri nih, menerima zakat pernah itu di pinggir jalan, karena orangnya mau pulang ke Aceh, jadi di jalan Gatot Subroto itu pinggir sebentar, diserahkannya zakatnya, saya terima ya di pinggir jalan itulah, kayak gitu. Ini bisa secara atau dia bisa memasukkan ke nomor rekening yang sudah ada kita. Karena ke rekening kita itu ada yang dipisah antara rekening zakat dengan rekening infak dan sedekah. Ini wajib karena auditnya nanti itu zakat itu tidak sama dengan audit infak sedekah. Mengapa tidak sama? Karena pendistribusian zakat itu berbeda dengan infak sedekah. Kalau zakat itu udah ada ketentuan Al-Quran, siapa yang boleh menerima. Kalau infak sedekah ini lebih luas. Jadi makanya dipisah itu rekeningnya. Jadi masyarakat mau masuk mana, pilih, silakan, kan kayak gitu. Jadi tadi ada mereka datang bisa langsung ke Basnas, bisa juga didatangi begitu ya Pak ya. Betul. Nah, kemudian untuk penyalurannya sendiri Pak seperti apa? Jadi penyaluran zakat itu pada dasarnya sudah ada ketentuan agama. Jadi sering di masyarakat kita itu dinyatakan dengan istilah asnaf zakat. Jadi itu ada kelompok-kelompok tertentu. Tetapi dalam satu manajemen kelembagaan, kami membuat satu program yang mengcover ke-8 asnaf itu. Pertama, kita memiliki program Sumut Takwa. Jadi Sumut Takwa ini banyak program kita. Alhamdulillah, sudah di atas 8 tahun, kita memiliki dai sekitar 85 orang. Khusus di daerah terpencil minoritas Muslim, Nias apa semua. Jadi khusus di sana. Jadi setiap dai ini membina 3 desa. Sederhana sekali programnya. Jangan sampai ada mayat yang tak bisa dikebumikan karena fardu kifayah, tak ada yang melaksanakan. Kedua, jangan sampai masjid tidak ada sholat Jumat karena ketiadaan khotib atau imam. Dan juga harus membuat pengajian, kan kayak gitu. Dan juga alhamdulillah kita sudah membangun masjid secara utuh di desa-desa terpencil minoritas itu 5 buah. Di Nias ada 2, di Tapanuli Utara ada 2, di Dairi ada 2, Dairi 1, dan juga di Samosir ada 1.
Kemudian kita memiliki apa yang dinamakan dengan sumut sehat. Sumut sehat ini kita memiliki klinik di Jalan Bilal dan juga kita melalui program-program pelayanan kesehatan gratis ke masyarakat yang kita jemput bola, datang ke tempat-tempat masyarakat itu di desa-desa dan lain sebagainya. Dan khitanan massal itu kita lakukan bagi keluarga miskin. Kemudian di samping itu ada yang kita sebut dengan sumut cerdas. Sumut cerdas ini melalui program-program pendidikan. Jadi kita memberikan beasiswa kepada anak aliyah, anak SMA, kemudian kita memberikan bantuan penulisan skripsi S1, bantuan penulisan tesis S2, dan bantuan penulisan disertasi S3. Baik. Pak Saibun seperti ada penelpon ya, kita angkat dulu penelponnya. Iya, Silakan. boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Di mana? Alfi. Alfi, di Bukit Tinggi ya. Iya, Kak. Ya, apa kabar Alfi? Saja, Kak. Ya. Alhamdulillah. Ya, Alfi, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar tema pembahasan kita kali ini atau ada yang ingin disampaikan dalam bentuk informasi lain? Ada, Kak. Ya, silakan. Misalnya kalau kita berzakat di masjid itu, misalnya kalau kita berzakat di masjid itu kan, berapa kita akan dapat pahala, Kak? Kenapa maksudnya? Dia nanya pahala ketika Berzakat berzakat. di masjid ya. Iya, Kak. Baik. Ya, Alfi, ada lagi pertanyaannya, Alfi? Itu aja deh, Kak. Ya, Oke. baik. Salam boleh, Kak? Ya, silakan Silakan. jika ingin menyampaikan salam. Salamnya buat kakak dan di sebelah kakak siapa, Kak? Kakak saya Abror. Oh, buat Kak Abra aja deh. Dan Kak satu lagi, Husin. Kak. Kak Husin. Ada Husen ya? Dan Kak Husin juga, Kak. Dan narasumbernya juga ya, Kak. Ya, Pak Soaibun. Ya, Kak. Ya. Itu aja deh, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alfi di Bukit Tinggi, Pak. Memang pertanyaannya agak lari nih ya, sebenarnya seputar hukum pahala ini. Pahala apa yang didapat ketika melaksanakan zakat. Zakat. Ya, mungkin Bapak bisa jawab atau bagaimana? Iya, bisa, Ya, boleh silakan saja. Pak, mungkin bisa dijawab. Ada satu yang indah dari berzakat ini. Dari makna zakat itu dinyatakan an-nama, tumbuh dan berkembang. Jadi kalau berzakat tak saja pahala berlipat ganda, tetapi harta juga berlipat ganda. Ya, Karena itulah fakta menyatakan hari ini tidak ada orang jatuh bangkrut, jatuh miskin karena memberi Berzakat. kepada orang lain atau berzakat. Termasuk Bahkan berzakat, Pak, ya? iya bahkan ya sikap-sikap kedermawanan ini kan menjadi sikap semua orang. Baik. Apa yang disebut dengan filantropi itu kan Ya, kayak gitu. baik. Saya pikir itu. Ya, Ustadz, kita lanjutkan saja mungkin Iya. ya mengenai tadi ke penyaluran dari Basnas sendiri ya. Tadi Iya, ada 4 sudah disebutkan Iya, Pak ya. tiga. Ada 3 ya? Iya, yang keempat, apa yang kita sebut dengan sumut peduli. Oke. Sumut peduli ini kita berprogram itu secara terorganisir. Umpamanya, kita memiliki anak asuh yatim miskin 200 orang, usia dari 5 tahun sampai 12 tahun. Jadi setiap bulan itu kita bantu. Jadi terprogram dia. Jadi dalam rentang usia. Kemudian ini yang tidak tinggal di panti asuhan. Yang kedua adalah munsia, muslim lanjut usia dan muslimah lanjut usia miskin. Ini tak tinggal di rumah jompo, tapi yang numpang-numpang. Numpang-numpang di rumah saudaranya, atau anaknya memang tidak mampu untuk menghidupi orang tuanya ini karena udah tua. Jadi rentang usia 65 tahun sampai meninggal. Jadi kalau 90 tahun baru meninggal, 25 tahun yang kita bantu. Itu tiap bulan terus kita berikan bantuan-bantuan kan kayak gitu. Jadi
sungguh merupakan satu tingkat kepedulian bagi kita. Dan mereka tidak saja diperhatikan dalam konsumsi primernya, tetapi juga kita melakukan satu pengembangan ke tingkat bagaimana kesehatan mereka, bagaimana pendidikan. Jadi Ini peduli. Dalam bentuk bantuan untuk lansia dan anak yatim tadi seperti apa, Pak? Uang tunai. Uang Baik, tunai. Uang tunai. sebelum kita lanjut ke Agustin dan Bapak Saibun ya, masih ada beberapa tadi yang Iya. tempat penyalurannya Pak ya. Iya. Kita harus jeda dulu Pak. Iya. Ya, setelah sahabat musim Oke. kita jeda dulu. Setelah jeda yang berikut kita akan kembali membahas obrolan kita dengan Bapak Saibun di teman ngobrol. Jangan kemana-mana. Setelah jeda berikut kami akan kembali tetap di program Assalamualaikum Indonesia.